Praktek pencucian uang sudah berlangsung lebih dari seabad lalu agar uang hasil kejahatan tidak terendus penegak hukum. Seluruh dunia termasuk Indonesia bersepakat untuk memerangi kejahatan yang terbukti merusak tatanan dan kesejahteraan manusia. Komitmen pemerintah Indonesia untuk memerangi pencucian uang terlihat dengan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 17 April 2002 lewat Undang-Undang Nomor 15 2002. Landasan hukum PPATK kian kuat dengan Undang-Undang Nomor 8 2010 sebagai lembaga independen dan ditunjang keluarnya Peraturan Presiden tahun 2012 yang membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai penunjang efektivitas gerakan anti money laundering. Selama 2 dekade perjalanannya, PPATK mencatat sejumlah pencapaian monumental di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, belum 3 tahun berdiri, langkah PPATK bersama para pemangku kepentingan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) mampu membawa Indonesia keluar dari daftar hitam Non-Cooperative Countries and Territories oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Pada 2015, FATF menghilangkan Indonesia dari daftar hitam negara rawan pendanaan terorisme. Di 2016, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Second Counter Terrorism Financing Summit di Nusa Dua, Bali dan menghasilkan Nusa Dua Statement. Sedangkan di dalam negeri, Komisi Informasi Pusat menyatakan PPATK berada di peringkat pertama keterbukaan informasi publik lembaga pemerintah. Pada tahun 2021 lalu, PPATK dinyatakan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk 15 tahun berturut-turut dan penghargaan meritokrasi dengan kategori sangat baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Kejahatan pencucian uang tidak hanya tentang narkotika, perjudian, ataupun kejahatan kerah putih. Seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan green economy atau pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan, PPATK kini mengarahkan perhatian pada kejahatan di sektor lingkungan atau green financial crimes. Organisasi Anti Pencucian Uang Dunia Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) menyebut kejahatan lingkungan itu mencakup eksploitasi sumber daya alam, perdagangan sumber mineral, kehutanan, hingga perdagangan limbah ilegal. Pelakunya bisa korporasi multinasional, kelompok kejahatan terorganisir, maupun individu. Istilah Green Financial Crimes mulai disuarakan pada awal 2020 saat acara World Economic Forum untuk memerangi illegal logging, illegal fishing, serta illegal mining. Kejahatan lingkungan tidak hanya merusak tatanan perekonomian, tetapi juga berdampak serius terhadap masa depan bumi, kesehatan, keselamatan, dan keamanan manusia, hingga memicu korupsi dan perdagangan manusia. Dengan kekayaan sumber daya alam melimpah berupa hutan, tambang, dan isi lautnya, Indonesia adalah incaran para penjahat lingkungan yang serakah tidak berperi kemanusiaan. Indonesia merugi triliunan rupiah dengan masa depan lingkungan yang terancam. Data FATF 2021 menyebutkan kejahatan lingkungan menjadi salah satu kejahatan yang paling besar di dunia. Dengan angka mencapai 1.540 triliun rupiah per tahunnya, keuntungan pelaku kejahatan lingkungan
2/3-nya berasal dari perdagangan hutan, pertambangan, dan limbah ilegal. Jutaan hektar hutan dengan berbagai pohon bernilai ekonomis tinggi berulang kali dijarah pelaku pembalakan liar atau illegal logging. 7,9 juta kilometer persegi perairan Indonesia menarik perhatian pelaku illegal fishing. Setiap tahunnya, puluhan triliun rupiah kekayaan Indonesia dari laut menguap akibat kejahatan tersebut. Kerugian Indonesia karena illegal fishing mencapai 56 triliun rupiah per tahun. Di sektor pertambangan, Indonesia memiliki cadangan berbagai bahan tambang dalam jumlah besar. Namun itu semua belum termanfaatkan dengan baik karena penjarah bumi merugikan keuangan Indonesia puluhan triliun rupiah dan meninggalkan persoalan-persoalan lingkungan seperti kehancuran ekosistem hutan dan kehidupan. Sementara, dunia merugi sekitar 672 triliun rupiah per tahun akibat pertambangan ilegal. Jika ditambah dengan perdagangan limbah ilegal, kerugian mencapai hampir 1.000 triliun rupiah, belum termasuk biaya pengobatan terhadap masyarakat korban limbah. Pencegahan TPPU dari kejahatan sektor lingkungan bukan tanpa alasan. Selain mendukung pemerintah Indonesia menjalankan pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan atau green economy, memerangi tindak kejahatan lingkungan berarti menjaga keberlanjutan lingkungan tanah air. Apalagi, tren global menuju transisi energi bersih dan ekonomi hijau mensyaratkan keseimbangan yang berkelanjutan antara pembangunan infrastruktur dan lingkungan. Guna mendukung perang atas green financial crimes, PPATK mempererat sinergi dan koordinasi dengan berbagai aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga, serta meningkatkan edukasi dan literasi publik pada arti kejahatan tersebut. Selama 20 tahun, PPATK bersama para pemangku kepentingan APU-PPT menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Komitmen itu terus diwujudkan dalam bentuk kerjasama tanpa kenal lelah. Namun, pekerjaan ini bukan hanya tentang PPATK, tetapi tugas bersama kita semua untuk Indonesia.